Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, yakni Mbak Eva Yurika Mariska, Mbak Alisa Ainur Rohmah, dan saya sendiri Alisa Salsabila. Kami akan menjelaskan salah satu cabang dari ilmu ulumul Quran, yakni Fawatih Aswar. Adapun penjelasan yang akan kita bahas, yakni pertama latar belakang Fawatih Aswar, yang kedua pengertian dari Fawatih Aswar, yang ketiga macam-macam Fawatih Aswar dan hikmahnya, yang keempat pendapat ulama tentang Fawatih Aswar, yang kemudian selanjutnya urgensi mempelajari ilmu Fawatih Aswar, dan terakhir adalah kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Kemudian saya sendiri Alisa Salsabila akan menjelaskan tentang latar belakang Fawatih Aswar. Ilmu Fawatih Aswar adalah ilmu cabang ulumul Quran, salah satu cabang dari ulumul Quran, yakni maksud dari ilmu Fawatih Aswar yakni ilmu yang khusus membahas pembukaan surah-surah Al-Quran. Mengapa ilmu ini penting untuk dipelajari? Karena agar orang-orang bisa mengetahui rahasia atau hikmah Allah Subhanahu wa taala di dalam pembukaan surat surah yang berada di kitab Al-Quran. Karena seperti yang kita ketahui sendiri, Al-Quran adalah mukjizat yang abadi dari Allah dan Rasulnya Muhammad yang diturunkan untuk umat-umatnya, untuk petunjuk kepada umatnya. Al-Quran sendiri diketahui terdiri dari 114 surah yang diawali dengan beberapa macam pembukaan yang disebut Fawatih Aswar itu. Jadi Fawatih Aswar itu ya bacaan pembukaan di Al-Quran. Di antara macam pembukaan surat yang tetap aktual pembahasannya hingga sekarang ini adalah huruf muqatta'ah atau yang disebut huruf terpotong-potong ini. Menurut As-Suyuti tergolong dalam ayat mutasyabihah. Maka dari itu banyak telah tafsir untuk mengungkapkan rahasia yang terkandung di dalamnya. Dalam catatan As-Suyuti ada kurang lebih 20 pendapat yang berkaitan dengan persoalan ini. Dilafalkan secara terpisah sebanyak huruf yang berdiri sendiri. Huruf al-muqatta'ah atau yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu huruf yang terpotong-potong, disebut Fawatih Suhar menurut As-Suyuti karena tergolong dalam ayat mutasyabihah. Itulah sebabnya banyak telah tafsir yang mengungkapkan rahasia yang terkandung di dalamnya. Di antara ulama yang mengarang ilmu ini adalah ulama Abdul Alim bin Abdul Wahid yang terkenal dengan sebutan Ibnu Ishba. Beliau menuliskan kitab Al-Hawatih Syawabih fi Asroril Fawatih. Kemudian setelah kita ketahui latar belakangnya, kita harus tahu tentang pengertian Fawatih Aswar itu sendiri. Istilah Fawatih adalah jamak dari kata fatih atau fatihah yang secara lugawi berarti pembuka. Sedangkan suwar adalah jamak dari kata surah sebagai sebutan dari sekumpulan ayat-ayat Al-Quran yang diberi nama tertentu. Jadi secara bahasa Fawatih Aswar adalah pembukaan surat. Jika pembukaan surat itu diawali dengan huruf-huruf hijaiyah, maka huruf tersebut umumnya disebut dengan huruf-huruf yang terpisah atau ahrofun muqatta'ah, huruf-huruf yang terpotong. Sebab posisinya yang memang berdiri sendiri dan tidak bergabung membentuk sebuah kalimat. Para ulama tafsir mengatakan bahwa pembuka surat dalam Al-Quran memiliki karakter dan kategori tersendiri. Kemudian jadi kita bisa simpulkan dari sini Fawatih Aswar adalah pembukaan dari surah-surah Al-Quran atau beberapa macam awalan dari surah-surah Al-Quran. Karena seluruh surah Al-Quran yang berjumlah 114 buah surat itu dibuka dengan 10 macam pembukaan. Tidak ada satu surah pun yang keluar dari 10 macam pembukaan itu. Dan tiap-tiap macam pembukaan itu mempunyai rahasia atau hikmah sendiri. Jadi perlu sekali kita mempelajari tentang ilmu Fawatih Aswar ini. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Materi yang selanjutnya adalah macam-macam Fawatih Aswar atau macam-macam pembuka dalam Al-Quran. Beberapa ulama telah melakukan penelitian tentang Fawatih Aswar di dalam Al-Quran, di antaranya ada Imam Al-Qasalani
yang membagi Fawati al-Suwar dalam 10 macam. Adapun Ibnu Abi al-Isba juga telah melakukan penelitian dan membaginya dalam 5 macam saja. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengetengahkan pendapat dari Al-Qasalani yang membagi Fawati al-Suwar dalam 10 macam. Yang pertama, pembukaan dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menetapkan sifat-sifat terpuji seperti memakai lafaz hamdalah yang terdapat dalam surah Al-Fatihah, Al-An'am, Al-Kahfi, As-Saba, dan Al-Fatir. Adapun lafaz tabarok yang terdapat dalam 2 surah yaitu surah Al-Furqan dan surah Al-Mulk. Bagian yang kedua yakni mensucikan Allah dari sifat-sifat negatif atau tanzih an sifatin naqsin dengan menggunakan lafaz tasbih seperti yusabbihu, sabaha, subhana yang terdapat dalam surah Al-Isra, Al-A'la, Al-Hadid, dan teman-teman bisa membacanya sendiri ya di PPT yang telah kami bagikan. Pembukaan yang kedua adalah dengan huruf-huruf yang terputus-putus atau huruful muqatta'ah. Yang pertama terdiri dari 1 huruf seperti lafaz shod dalam surah Shod, qaf dalam surah Qaf, dan lafaz nun dalam surah Qalam. Yang kedua terdiri dari 2 huruf yang seperti yang dinamakan hawamim atau surah-surah yang dibuka dengan hamim yang terdapat di surah Al-Mu'min, As-Sajdah, Az-Zukhruf, Az-Dukhan, Al-Jasiyah, dan Al-Ahqaf. Ada pula lafaz Toha dalam pembukaan surah Toha, lafaz Tosin dalam surah An-Naml, dan lafaz Yasin dalam pembukaan surah Yasin. Yang ketiga terdiri dari 3 huruf seperti alif, lam, mim. Teman-teman tentunya sudah mengerti cara membacanya dengan benar ya. Di sini saya hanya mencontohkan. Lafaz alif, lam, mim sendiri ada dalam surah Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ankabut, Ar-Rum, surah Luqman, dan Al-Sajadah. Adapun lafaz alif, lam, ra, dan lafaz tosim, mim yang masing-masing sudah dijelaskan dalam PowerPoint di mana keberadaan lafaz tersebut. Oke, yang keempat terdapat 4 huruf pembuka seperti lafaz alif, lam, mim, ra dalam surah Ar-Ra'd dan alif, lam, mim, shod dalam surah Al-A'raf. Yang terakhir adalah terdiri dari 5 huruf seperti lafaz kaf, ya, ain, shod dalam surah Maryam. Pembukaan yang ketiga adalah dengan panggilan atau al-istiftah bin nida. Yang pertama, nida untuk Nabi, misalnya dengan lafaz ya ayyuhan nabi dalam surah Al-Ahzab, At-Tahrim, At-Tolak, Al-Muzammil, dan Al-Mudaththir. Yang kedua, nida untuk mukminin dengan lafaz ya ayyuhallazina amanu dalam surah Al-Maidah, Al-Mutahannah, dan Al-Hujarat. Yang ketiga, nida untuk manusia dengan lafaz ya ayyuhan nas dalam surah An-Nisa dan Al-Hajj. Yang keempat, pembukaan dengan kalimat jumlah khobariyah. Adapun jumlah ada 2, yakni jumlah ismiyah dan fi'aliyah. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang menggunakan kalimat isim atau kata benda. Sementara jumlah fi'liyah adalah jumlah yang terdiri dari kalimat fi'il atau kata kerja. Jumlah ismiyah, salah satu contoh jumlah ismiyah dalam pembukaan surah adalah contoh lafaz Ar-Rahman dalam pembukaan surah Rahman yang artinya Allah yang Maha Pengasih, dan sementara untuk kalimat fi'liyah ada dalam pembukaan surah Al-Anfal dengan lafaz yas'alunaka 'anil anfal. Mereka menanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang harta rampasan perang. Al-Anfal, lafaz yas'alunaka merupakan bentuk kalimat fi'il mudhari yang artinya menanyakan. Pembukaan yang kelima adalah dengan sumpah atau al-istiftah bil qasam. Adapun sumpah-sumpahnya ada sumpah dengan benda angkasa, sumpah dengan benda bawah, dan sumpah dengan waktu. Salah satu contohnya ialah lafaz dalam pembukaan surah Al-Fajr dengan lafaz wal fajr yang berarti
demi fajar. Itu merupakan salah satu contoh sumpah dengan benda angkasa dalam pembukaan surah. Adapun yang keenam adalah pembukaan dengan syarat atau al-istiftah bis syarat. Seperti dalam pembukaan surah Al-Infitor yang berbunyi idas sama fatorat, yang artinya apabila langit terbelah. Pembukaan dengan syarat dapat kita temukan juga dalam surah Takwir, Al-Insyiqaq, Al-Waqi'ah, Al-Munafiqun, Az-Zalzalah, dan An-Nasyr. Pembukaan yang ketujuh adalah dengan kata perintah atau al-istiftah bil amr, seperti kata Iqra dalam surah Al-Alaq dan kata Qul dalam surah Al-Jin, Al-Ikhlas, Al-Kafirun, Al-Falaq, dan An-Nas. Pembukaan yang ke-8 adalah dengan pertanyaan. Adapun pertanyaannya ada dua macam, yakni pertanyaan positif dan pertanyaan negatif. Adapun salah satu contoh pertanyaan positif dalam pembukaan Al-Quran ialah pembukaan surah An-Naba yang berbunyi amma yatasaalun, tentang apakah mereka bertanya-tanya. Adapun pertanyaan negatif dalam pembukaan surah salah satu contohnya adalah pembukaan dalam surah Al-Insyirah yang berbunyi alam nashrah laka sadrak, yang berarti bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad. Sementara itu pembukaan yang selanjutnya adalah pembukaan dengan doa atau al-istiftah bid doa. Terdapat dalam salah satunya dalam pembukaan surah Al-Humazah yang berbunyi wailul likulli humazatil lumazah, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Adapun pembukaan dengan doa dalam Al-Quran terdapat dalam surah Al-Mutaffifin dan Quran surah Al-Lahab. Dan yang terakhir adalah pembukaan dengan alasan atau al-istiftah bit ta'lil. Ada satu surah di dalam Al-Quran yaitu surah Al-Quraisy dengan lafaz li'ilafi Quraisy, yang artinya karena kebinasaan orang-orang Quraisy. Oke, itu saja materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Eva. Terima kasih. Menarik perhatian dan yang mendengarkan Al-Quran. Terima kasih. Urgensi mempelajari ilmu Fawatih As-Suwar. Hingga saat ini, banyak pemaparan mengenai Fawatih Suwar. Kebanyakan ulama hanya meyakini bahwa Fawatih Suwar memang merupakan salah satu realitas dari keistimewaan Al-Quran. Maksudnya apa? Maksudnya adalah hampir tidak ada satu kajian yang benar-benar berhasil mengungkap latar belakang maupun keterangan valid yang secara historis dapat membuktikan hubungan-hubungan Fawatih Suwar. Adapun urgensi dalam mengkaji Fawatih As-Suwar adalah sebagai berikut. Sebagai tanbih adalah peringatan dan dapat memberikan perhatian baik bagi Nabi maupun umatnya dan dapat menjadi pedoman bagi kehidupan ini. Kedua, sebagai pengetahuan bagi kita yang senantiasa mengkajinya, bahwa dalam Fawatih As-Suwar banyak sekali hal-hal yang mengandung rahasia-rahasia Allah yang kita tidak dapat mengetahuinya. Kemudian yang ketiga, sebagai motivasi untuk selalu mencari ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara beriman, beramal saleh, menambah keyakinan kita bahwa Al-Quran itu adalah benar-benar kalam Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah untuk menghilangkan keraguan terhadap Al-Quran, terutama bagi kaum muslimin yang masih lemah imannya karena sangat mudah terpengaruh oleh perkataan musuh-musuh Islam yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah buatan Muhammad. Dengan mengkaji Fawatih As-Suwar, kita akan merasakan terhadap keindahan bahasa Al-Quran itu sendiri dan bahwa Al-Quran itu benar asalnya datang dan dari mukjizat Allah Subhanahu wa taala untuk menuntun kita sebagai umatnya ke jalan yang benar. Saya akan menjelaskan yang terakhir, yaitu kesimpulan. Fawatih As-Suwar adalah pembuka-pembuka surat karena posisinya di awal surat dalam Al-Quran. Menurut Al-Qastalani, seluruh surat dalam Al-Quran dibuka dengan 10 macam pembukaan dan tidak ada satu surat pun yang keluar dari 10 macam tersebut. Sedangkan menurut Ibnu Abi al-Isbah hanya 5 macam. Para ulama berpendapat bahwa huruf-huruf Fawatih As-Suwar itu secara umum telah sedemikian azali, maka banyak ulama yang tidak berani menafsirkannya
dan tidak berani mengeluarkan pendapat yang tegas terhadap makna huruf-huruf tersebut. Adapun urgensi mempelajari Fawati Aswar itu secara pokok adalah bagaimana supaya bertambah keimanan kita dan keyakinan kita terhadap kebenaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.